Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Prodi Pendidikan Kimia semester 6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dalam tema tentang obat. Mari kita simak videonya. Pada pembahasan kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang obat. Ya. Di sini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa, secara bahasa itu diambil dari kata wakoroni Qur'an yaqoro, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Lah, adapun sifat-sifat Al-Quran dapat dirujuk dalam firman Allah antara lain yang pertama, sifat Al-Burhan, yaitu bukti kebenaran, dan Nur Mubin, yaitu cahaya yang terang. Yang kedua adalah sifat asyifa atau obat, dan ar-rahmah, kasih sayang. Yang ketiga adalah sifat huda, al-huda, yaitu petunjuk. Yang keempat adalah sifat mau'izah atau nasihat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang obat atau asyifa. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia, ya, baik itu penyakit jasmani ataupun rohani. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Nah, pembahasan kita kali ini yang pertama adalah macam-macam obat di dalam Al-Quran yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada madu, yang kedua adalah minyak zaitun, yang ketiga adalah jahe, dan yang terakhir adalah kurma. Yang pertama itu adalah madu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbika dulu la yakhruju min butuniha syarabun muhtalful alwanuhu fihi shifa'un linasi in fi dzalika la yatallaqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap atau macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Nah, kemudian tafsir dari tadi ya, ayat tadi, yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat ini ialah ilham, petunjuk, dan bimbingan dari Allah kepada lebah agar lebah membuat sarangnya di bukit-bukit, juga di pohon-pohon, serta di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian berkat adanya ilham dari Allah ini, lebah membangun rumah atau sarang dengan sangat rapi dan struktur dan susunannya, sehingga tidak ada celah padanya. Di dalam madu sendiri terdapat obat penawar yang mujarab bagi manusia untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang dialami oleh manusia. Nah, ini kandungan madu. Ya, kandungan madu sebagai obat. Yang pertama itu adalah madu itu mengandung aneka mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, tembaga, mangan, besi, kalium, dan juga fosfor. Kemudian madu juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin B1, B2, vitamin K, dan vitamin C, serta beberapa enzim yang baik untuk melancarkan pencernaan. Kemudian madu itu dapat membersihkan kotoran yang ada di dalam pembuluh darah dan juga usus. Bermanfaat bagi orang tua dan orang yang berdahak serta melancarkan kencing. Kemudian, madu itu lebih unggul dalam mempertahankan kadar glikogen dan memperbaiki waktu pemulihan daripada pemanis lainnya. Madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah minyak zaitun. Minyak zaitun terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamisqatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, yang artinya Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, kandungan minyak zaitun sebagai obat di dalam Al-Quran disebutkan cairan yang berwarna ya. Cairan yang berwarna ini dia berwarna merah yang berasal dari buah zaitun yang keluar bersamaan saat diekstrak. Cairan merah ini ternyata mengandung zat antioksidan yaitu tanin polifenol, di mana tanin polifenol ini pembuluh darah serta jantung koroner. Hal ini karena minyak zaitun mengandung antioksidan dan vitamin E serta polifenol yang dapat mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein ya.
Kemudian yang ketiga, mampu mengurangi tekanan darah tinggi. Hal ini dikarenakan minyak zaitun membuat nitrit oksida lebih aktif sehingga kapasitas pembuluh darah menjadi lebih luas dan juga bersih. Kemudian next ya. Sebentar. Yang ketiga adalah jahe. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Yang artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Nah, kandungan jahe sebagai obat. Yang pertama, membantu meringankan rasa sakit. Karena di dalam jahe itu kan kayak akan minyak atsiri yang mengandung komponen aktif gingerol. Pada pengidap osteoartritis atau rheumatoid arthritis, gingerol sendiri bekerja dengan cara menghambat pembentukan sitokin, inflamasi, dan juga berperan sebagai pembawa senyawa kimiawi dari sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua adalah meringankan nyeri otot. Jahe mengandung senyawa yang disebut dengan gingerol yang terbukti memiliki efek analgesik dan antiinflamasi. Kemudian yang ketiga, menenangkan sistem pencernaan. Jahe bekerja dengan cara memproduksi suatu zat yang dapat mengurangi produksi gas berlebih pada sistem pencernaan. Selain itu, jahe juga bisa digunakan untuk menenangkan saluran usus. Yang keempat, mengatasi peradangan. Komponen pedas dalam jahe yang juga dikenal sebagai oleoresin memiliki efek antiinflamasi terkuat. Jahe dapat menghentikan pelepasan sitokin inflamasi dalam sel imun, mengurangi rasa sakit, kram, dan radang sendi juga dianggap terkait erat dengan aktivitas antiinflamasi ini. Kemudian yang terakhir adalah kurma. Dalam Quran surat Maryam ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Yang artinya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, kurma yang masak itu bersifat panas dan basah. Kurma tersebut bisa membantu membunuh atau mengurangi jumlah cacing dalam tubuh jika dikonsumsi saat perut dalam keadaan kosong. Jadi, kurma masak bisa bermanfaat sebagai obat bagi tubuh. Rasulullah setiap berbuka puasa akan mendahulukan memakan kurma yang masak dan masih segar dan meminum air. Berdasarkan penelitian juga, cara ini sangat baik karena puasa mengosongkan perut dari makanan dan liver tidak akan mendapatkan cukup energi untuk dialirkan ke berbagai organ. Nah, di sini ada sedikit kutipan dari Ali bin Abi Thalib, di mana sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya menjadi obat penyembuh. Terima kasih. Mungkin hanya sampai sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.